Oke sahabat habis, jadi ceritanya kemarin saya ke tempat ikan melihat yang namanya ikan cana. Nah saya tertarik gimana cana ini sebenarnya kalau hidup di lingkungan yang seperti aquascape, ada kayu, ada tanaman, dia warnanya akan lebih naik apa enggak. Nah saya penasaran, jadi saya putusin untuk membuat tank aquascape yang dikhususkan untuk ikan cana. Nah kemarin 1 minggu kemarin saya udah belanja bahan-bahannya, namun lupa saya dokumentasikan. Jadi nanti langsung aja kita lihat bahan-bahannya itu seperti apa. Langsung kita cek videonya. Oke, jadi penampakan tanknya seperti ini. Ini tanknya kita sekat menjadi 2 karena kayaknya ukurannya kebesaran ya, yang sini 80 cm. Nah itu di situ ada power headnya menuju ke atas ini. Nanti air akan turun ke sini. Jadi di bawah itu udah saya kasih under gravel dan ada pompa kecil untuk membantu filtrasi. Nah di sini saya udah letakin under gravel. Jadi untuk jangka panjang. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya. Di sini ada kayu santigi yang udah saya dekorasi menggunakan moss, weeping moss. Dan juga sebagian udah saya tempel batu karena pas di tes itu ngambang. Ini udah saya bagi 2 potongannya. Jadi karena untuk disekat kita bikin dia agak nanti tampilannya nyambung. Oke, jadi yang di sini kita sediain batu juga. Batu ini beli di tempat batu alam ya. Ada yang besar, terus sedang, dan yang kecil untuk detailnya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini juga ada tambahan kopi dan lem Korea. Itu untuk menempelkan batunya dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Dan di sini juga ada tanaman air yang kuat, yang tahan, yang awet lah ibaratnya, tanpa kita harus perawatan lebih. Dia bisa tumbuh gitu kuat, bisa survive di tank yang kita khususkan untuk kana ini. Nah itu tadi ada Kadaka, dan ini ada Echinodorus red special kata yang jual, dan yang ini ada Echinodorus marble. Nah itu udah kita kasih yang namanya wabikusa ya, supaya nanti nggak terlalu repot ya pas dicabutnya atau ditaruhnya. Nanti kita akan letakkan di sini. Oke, kita langsung mulai. Ini jadi kayunya udah saya setel, udah saya setting ukurannya seperti itu dan ditaruh di situ. Nah itu jadi kita cukup kasih pemberat aja, tapi ini belum saya kasih pemberat, nanti kita kasih pemberat dulu supaya dia nggak ngambang. Kebanyakan sih kayu santigi itu udah tenggelam, tapi ini kayaknya kelamaan di darat jadi dia ngambang lagi. Nah ini posisinya nanti seperti ini. Nah ini kita akan bikin kayu santigi ini tenggelam dengan menempelkan batu koral yang besar di bagian bawah supaya nanti nggak terlalu kelihatan banget ya, kelihatan banget di lem, kelihatannya kayak batu nempel aja. Ini langsung kita mulai tempel ya. Hati-hati karena kombinasi antara kopi dengan lem Korea ini cukup berbahaya, cukup panas. Kalau misalkan terkena tangan, hati-hati banget. Nah itu ya, nanti di efeknya ada berasap panas. Nah ini sedikit kena tangan saya, sedikit accident kena tangan saya, itu lumayan panas banget. Tapi karena saya udah kebiasa jadi nggak terlalu kaget. Nah tuh kena tangan saya tuh, jadi dia keluar asap ya teman-teman. Tuh. Nah kombinasi antara kopi dan lem Korea ini sudah
saya pakai semenjak saya buat aquascape ya. Jadi menurut saya tuh kuat ya, kuat, apalagi ketika muncul efek terbakar itu dia lebih kuat lagi. Nah tadi bekas kopinya kita cuci dulu, udah selesai kita cuci baru kita aplikasikan ke dalam tank. Oke, kita tutup bagian power head supaya nggak terlalu kelihatan. Oh ya, tadi teman-teman saya udah jelasin, nah itu di bawahnya ada filter under gravel, yang filternya di bawahnya itu bisa nyedot kotoran dari atas. Seperti itu. Walaupun nanti ada sedikit dibantu ya. Kalau misalkan nyedot kotoran itu nggak semuanya bisa sedot, paling kotoran-kotoran kecil aja. Oke, setupnya seperti ini. Jadi karena ini saya sekat dua, tapi supaya tetap kelihatan jadi satu. Karena kan ikan cana tuh kayaknya dia agak galak ya, bisa flaring juga, jadi kita pisahin aja. Karena saya pengen melihara dua, jadi kita pisahin aja antara satu dan lainnya. Nggak tahu nih mau beli cana yang apa. Nah di sini kita setting gimana caranya biar enak nih, bisa pokoknya kita cari-cari aja posisi yang enak dilihat. Nah itu saya taruh gitu, tapi kayaknya masih kurang. Terus akhirnya saya pindah supaya kelihatan lebih natural nyambungnya. Kalau di situ kayak kurang natural ya, jadi posisinya saya rubah sedikit. Gimana kita menyesuaikan aja posisinya, jangan terlalu seperti dibuat-buat. Kalau bisa benar-benar natural seperti tampilan di alamnya, seperti itu ya. Nah untuk kana ini kayaknya pakai kayu santigi cocok ya, soalnya kan simple, satu jalur, terus juga nggak terlalu banyak cabang-cabang. Nah ini posisi setupnya seperti ini, jadi kita tinggal tambahin pemanisnya aja. Batu-batu ini kita tinggal susun, batu-batu ini kita tinggal susun. Jadi cara penyusunannya ini kita banyak-banyak referensi ya. Kalau misalkan belum terlalu bisa atau baru mulai, kita harus banyak-banyak referensi, lihat-lihat contoh. Nah seperti saya ini lihat beberapa contoh, kemudian saya sedikit modifikasi seperti itu. Oke, kalau nah ini proses detailing, jadi biar kelihatan lebih natural, ada batu-batu kecilnya gitu ya. Nah nanti setelah ini kan tanknya sebelumnya udah di cycling dulu ya airnya, dan filter atasnya itu udah kita hidupin dulu bakteri pengurainya supaya nanti airnya beningnya bertahan lama. Nah sekarang saatnya planting ya, atau menaruh tanaman. Jadi kalau tanamannya sudah di format seperti ini gampang pindah-pindah, di tanaman gak stres gitu ya, kalau udah diberi wabikusa di bawahnya. Nah untuk kadaka dia kuat sih, dia cuman emang nggak boleh ditancap kalau kadaka itu, jadi takutnya akar busuk. Dia jadi posisi ngambang aja atau cuma nempel aja di batu atau di kayu. Oke, sambil kita dekorasi, kita perhatikan lagi apa ada yang kurang, apa ada yang belum. Oke, sekarang waktunya kita isi air. Nah saya isi airnya triknya, kalau misalkan pasir nggak pengen hancur, itu pakai dakron yang putih seperti itu ya. Jadi airnya dijatuhin ke dakron itu, apalagi kalau dakronnya dibasahin terus nyentuh air yang bawah, itu aman banget buat pasir. Jadi pasir itu nggak bakal naik ke atas, jadi dia air jatuhnya lebih lembut. Sambil kita nunggu airnya penuh, nah ini airnya udah penuh, yaitu saya isi ikan cupang supaya buat ngecek masih ada kimia-kimia yang ke bawah nggak, atau kimia-kimia yang berbahaya nggak nanti pas saat dikasih ikan cananya. Nah ini tampilan saat udah jadi, dan kondisi kalau tadi kan backlight ada cahaya karena siang. Nah ini udah malam.
itu ada ikan alligator untuk membantu makan alganya di situ. Nah, ini tampilan di tank dari sebelah kanan seperti ini, kayunya terlihat natural. Nah, ini tampilan fullnya. Oke, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Oke sahabat hobis, itu tadi video dokumentasi pembuatan tank aquascape untuk kana. Jadi konsepnya itu tanknya disekat tapi tetap kelihatan satu kesatuan gitu ya. Semoga video tadi dapat menginspirasi teman-teman hobis. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan ketik komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya nanti kalau ada video-video baru kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, makasih.